Bersama berdua hangat peluk darimu. Hanya Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast. Sekarang agak berbeda dari suasananya. Betul, Nel, ini sangat dingin. Wah, kalau kalian ada di sini pasti kedinginan karena ini kita Betul. sedang camping kebetulan ya. Nah, itu Jadi ini dia. agak menarik juga nih. Kita baru pertama kali podcast sambil camping. Camping. Ini fotonya akan ada ya di Nah. artwork Spotify-nya. Nanti kalian bisa melihat betapa indahnya kita. Anjir. Betul. Tapi di sini juga kita tidak berdua. Tidak berdua dong, Nel. Ada dua orang peneman kita kali ini, tapi yang ngobrol hanya satu karena yang satu lagi libur ngobrol. Iya, libur ngobrol dulu katanya. Boleh diperkenalkan dulu lah, ya langsung. Siapa teman kita ini? Hello my bro, Siapa? gua ini dari Sulawesi. Oh, Anjay. Dari Sulawesi Utara. Bong. Oh, ya. Dari asli Bandung ya. Ya. Gue Aljo. Aljo asli Bandung, tapi gue ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini biar orang Jakarta bisa ada yang dengerin ya. Ya. Enggak lama di Jakarta juga waktu itu. Oh. Lo emang lama di Jakarta? Iya. Ini gimana nih? Hampir 7 tahun lah ke Jakarta. Gimana perasaan Bang Aljo? Bang Jo Setelah- aja lah ya Jo, kita Jo. Bang panggilnya. Jo aja. Camping bersama Kumis Podcast kali ini. Ini cukup menarik dan apa? Dan apa? Ini suasana di sini dingin banget. Terasa banget. sehingga Jadi membeku ya? Agak pikiran tuh lagi Membeku gitu. iya. Agak ngepris ya. Iya, Nah. memang sangat dingin ini. Kabut ada. Betul. Memang ini di mana nih? Gila Ciwidey. Ciwidey. Lokasi Iya. kita berada di Ciwidey, kawan Kumis. BTW nih, Nel. Nah, kita kan bertempat nih, Nel. Gue sempat kepikiran nih, Nel. Gimana kalau misalkan kita tuh membawa ya podcast artis dadakan tuh bawa ke tempat camping Oh iya, sambil bisa. santai. Tidak hanya camping, nanti kita bisa bawa kemana misalkan ya sambil berwisata, bermain gitu. Biar enakin gitu, Nel. Dan bisa juga jadi vlog kan gitu. Nah, itu yang pentingnya vlog gitu Iya, kan. jadi kan double kita konten. Jadi Tapi ini kita kontennya nggak lupa double. juga ya Kenapa? mengucapkan Nah. Hari Podcast Internasional Sedunia. Podcast International Day. Betul, walaupun kita telat ya kemarin harusnya. Kemarin di tanggal 30 Ya. September. Nah, Kami mengucapkan untuk semua para podcaster betul. agar terus semangat berkarya, terus jadi apa ya, menjadi penghibur lah, Penghibur. semua audiens atau Iya. semua masyarakat, Betul banget ya. karena ya kerasa juga ya kita podcastan kayak gini, maksudnya tidak mudah gitu, Tidak mudah. Jadi ini memang cocok nih ada hari internasionalnya gitu, Iya untuk dong. memperingati hari podcast. Betul. Jadi kita saling support, kita saling menguatkan diri ya, Nal, ya. Yap. Nah, kebetulan nih yang kita bawa hari ini peneman di episode kali ini, Bang Jo. Itu dia beberapa kali punya pengalaman mistis, men. Wow. Gua baru denger, Nel. Pada saat sejak kecilnya katanya, pada saat sejak SMP, SMA, betul ya? Bang? Betul. Emang kalau ngomongin itu sebelumnya dari kecil emang hobinya ini kayak camping. Oh, naik camping. gunung. Itu dari kecil. Ada Memang pecinta alam. Pecinta alam gitu. Ada Apa juga gimana? sih, Oh. cuma hanya penikmat alam. Penikmat alam. Penikmat dan pencinta itu memang Beda. Sama juga. Tapi akhirnya akan include ya. Akan Karena kalau cinta juga. kita menikmati alam harus ya kita Harus juga cinta. dicintai Harus gitu ya. betul. Jadi jangan Jangan buang hanya sembarangan, menikmati buang saja. sampah sembarangan Nah. gitu. Jangan itu. Hanya kan banyak orang yang menikmatinya saja tapi yang merusak banyak. Kopi, gitu. kopi. Oh iya, jadi tidak hanya menikmati tapi dicintai Cintai. gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menjaga seluruh alam semesta ini. Wow. Berat. Alam ini termasuk dari diri kita. Hmm. Alam yang memberi kehidupan kita kan.
Iya, betul dong. Betul dong. Nah ini kita masuk Bang Jo ke tema ya pengalaman mistis. Tapi sebelumnya kami mau menanyakan dulu nih, yang dulu dipercayai misalkan atau yang bikin takut waktu kecil atau bikin vibes-nya teh apa ya teringat di daerah Bang Jo ataupun di mana itu. Nah, itu. Apakah ada urban legend yang sangat terkenal Membekas gitu sampai sekarang? Yang diingat sampai sekarang tuh momen waktu kecil tuh kalau maghrib tuh jangan keluar katanya, harus ada kulit ketencak namanya. Kulit Oh, katinca. Ini yang itu. pernah gua omongin Nah, kan. ini Ada sangat juga nih. legend banget. Ada. Ya, Iya, berarti ternyata ya. ada juga nih nyampe gitu. Itu mungkin seluruh Bandung kayaknya ya. Jawa Barat mungkin. Iya Jawa sih, Barat Jawa ya, bisa. Barat. Ya mungkin lah Mungkin ya. banyak lah di sana Ini yang tahu kulit bentar. ketencak. Nih, teman kita nih yang satunya pernah nggak ngedenger kulit katincak? Pernah. Tuh, Tuh, kan kan. berarti memang sangat-sangat legenda. Legenda ya. Kan? Itu cerita rakyat yang sangat populer ya. Sangat populer Ada waktu itu. Di tempat Bang Jo banyak urban legendnya. Ada berele. Berele tuh Berele kayak gimana tuh berele? hewannya tuh tapi banyak wujudnya. Jadi kepalanya harimau, kakinya domba, badannya tuh kayak babi. Nah ini mix kan kata gua yang waktu itu. Berele nih. Mungkin di beberapa daerah juga ada yang ya. sama tapi mungkin penyebutannya yang beda. Beda. Namanya. Tapi berele itu gimana menakutkannya gitu, maksudnya munculnya kayak gimana, Sejak apa gitu? Sejak apa gitu. Itu tuh ya itu menjelang maghrib itu. Kalau misalkan ada yang keluar gitu. Ya yang keluar kalau menjelang maghrib, kata orang Zaman dulu. zaman dulu tuh bilangnya jangan keluar maghrib, ntar ada berele kulit ketincat gitu, kayak gitu. Mungkin Itu urban legendnya. takut diculik atau takut Ya, itu gimana. bisa. Kalau berele itu culik orang. Culik orang. Culik Itu adanya berarti di daerah situ apa di hutan kah apa di mana tuh? Ya pokoknya kalau keluar maghrib di daerah situ. Oke, oh Di daerah mungkin ini situ, tuh kayak berkeliaran di ini ya. daerah. Nah. Kayak apa sih itu teh? Gembel. Bukan. Apa gimana? Apa ya yang wujud manusia terus bisa hewan, bisa berubah jadi manusia lagi. apa sih? Siluman. Siluman mungkin ya? Bisa jadi, Bisa jadi ya. tapi nggak pernah lihat. Cuman juga kan sih. siluman juga kan maksudnya di beberapa Beberapa daerah wujud. pun di Indonesia itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ya ini juga yang bisa disebut Maksudnya. berele adalah mungkin siluman. Nah itu kayak ada tuh, gua pernah dengar cerita yang menjadi monyet, jadi siluman monyet. Jadi di beliau itu katanya ya dia itu meminta sesuatu hal untuk memperkaya dirinya gitu, dan memintanya ke salah satu raja monyet katanya, monyet. tapi di Oke. alam gaib katanya gitu. Nah, si persyaratan yang diminta oleh kan perjanjian tuh. Yap. Nah, si orang ini tuh nggak apa sih nggak atau apa ya tidak memberikan lagi persyaratan yang Oh, iya. dikasih si Oh maksudnya malah dilanggar, diingkari. diingkari gitu sebuah perjanjiannya tuh. Dan akhirnya si orang ini tuh berubah menjadi monyet katanya gitu. Tapi gua juga kagak tahu sih untuk lengkapnya kayak gitu. Banyak lah ya kejadian Nah, itu. seperti itu. Nah ini untuk Bang Jo sendiri ada nggak pengalaman hal yang menarik ya ini satu atau ya secara singkat gitulah. Nanti kita akan review dan bahas Betul. pengalaman menarik mistisnya tuh pernah nggak tuh seperti apa? Oke. Coba ceritain tuh. Ini mumpung kita lagi camping, ceritanya pas dulu waktu camping. Waduh, Ya. anjay, nah Tapi ini tuh udah iya artinya ya, tapi gue udah berdoa semoga ya, Ya, semesta sebenarnya menyertai. betul ya. kita aman-aman aja ya Nel ya. Ya, begitu. Intinya mah Karena kita ikut ngobrol aja lah di sini ya, ya, intinya membahas. kita di sini hidup, mereka di sana mungkin hidup juga, ya kita saling menghargai Ya saja. saling menghargai Iya, saja. betul. Kita juga tidak ada niatan untuk Ya, memanggil, mengundang Benar. atau apapun. Kita tidak merajalela lah gitu. Ya, kita hanya ya berbincang saja, antar sharing pengalaman ya. Saling, ya. Karena dengan sharing pengalaman seperti ini tuh bisa membuat kita lebih menghargai
sesama makhluk. Ya, tidak, bukan berarti negatif Bukan. kan? Ya, Benar, tidak benar, melulu betul. negatif. Oke. bukan menantang. Ya, gitu. ini kan itu. bisa jadi pelajaran juga nih, bisa jadi kehati-hatian untuk Ya. yang mendengarkan gitu kan, Bang Jo. Lanjut. Coba gimana tuh? Jadi ceritanya? ceritanya tuh waktu itu kita pergi camp 8 orang, 8 orang, 5 cowok, 3 cewek. Bentar, itu campingnya kemana tuh? Ke daerah mana? Ada di daerah Purwakarta, tapi nggak berani sebut Oh, sih. siap. Siap. Pokoknya daerah Purwakarta. Daerah Purwakarta. Siap. Waktu itu kita berangkat jam 3 sore, Sore-sore ya. sore-sore. Oke. Kita packing peralatan, beri makanan kayak gitu, Bawa bahan-bahan semua bahan-bahan ya. kita prepare. Dan ternyata Sorry apa lu, Nel? pas di jalan kita kejebak hujan. Kejebak hujan, kita neduh sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Oke. Di jalan pirasat udah gak enak sebenarnya. Ini tuh Apa yang membuat gak enaknya tuh? mungkin karena capek kehujanan, kayak jadi pikiran tuh wah ini kacau kacau Kayak mungkin beda dulu. gitu lah. Kurang menikmatinya, Menyesal lah, jadi kayak, Tahu gitu di rumah Iya. aja gitu. tapi ya mau gak mau ya udah di perjalanan, setengah perjalanan ya udah Tanggung lah ya. tanggung. Terus ada orang yang ada temen yang bilang kayak bikin males lah sistemnya tuh. Jadi itu yang bikin mood gak enak gitu. Oh iya. Pasti ada Di aja jalan. kayak gitu. Kita lanjut lagi jam 8 perjalanan sambil itu hujan rincik-rincik waktu itu. Pas banget waktu itu malam Jumat kita berangkatnya. Oke. Malam Jumat. Nah, Waduh. Tapi sebenarnya malam Jumat tuh menurut gua itu malam yang bagus. syahdu, malam yang tenang. Ya tergantung kita menikmatinya ya. Betul. Semua juga di dunia ini kan begitu. Bagaimana kita menikmatinya? Iya. Kita di jalan-jalan sampailah ke tempatnya sekitar jam 8:30 sampai. Kita registrasi pembayaran buat Daftar camp. lah ya. Ya. Jalan dari pendaftaran ke tempat camp tuh setengah jam itu jalannya. Itu Oke. kita jalan. Nah, pertama gua lihat mungkin itu perasaan atau apa, kayak ada yang ngikutin. Terus ada tiba-tiba di pinggir hutan tuh kayak kersuk kayak gitulah. Mungkin nggak tahu itu apa, cuman udahlah nggak terlalu dipikirin juga. nggak terlalu digubris lah. Mulai jalan-jalan nyampe lah di satu tenda. Kita bikin di tempat campnya. Kita bikin tenda, beres-beres, ganti baju, kita masak-masak, ngobrol-ngobrol. Yang lain pada tidur. Sebagian tidur. Nah, yang ada 4 orang, gua, cewek 1, yang dua lagi cowok. Berarti ini dibikin berapa tenda nih? 2, 3. Bikin dua Tenda. Berarti pisah tuh, tapi jaraknya deketan ya. Cuman yang di luar tuh yaitu yang berempat tadi, yang 1 cewek, yang 3 cowok, teman Oke. gua. Ngobrol, sambil ngobrol, ngopi-ngopi. Gak kerasa Udah ikat. waktu udah mulai jam ini, jam 1:30. Oh, begadang tuh. Begadang karena mungkin kita baru ketemu lagi lah waktu itu tuh. Ya, Jadi kapan sharing-sharing, lagi ya kalau mau tidur ya. kan di rumah mungkin ya, mungkinnya gitu. Sharing-sharing, pengen ngobrol lagi, asik ngobrol lah. Oke. Tiba-tiba si ceweknya tuh kayak ini, lihat sesosok lah, Oh, cewek Ceweknya itu yang ada di luar ya. lihat sesosok kayak dia tiba-tiba kayak teriak, tiba-tiba teriak aja. Tiba-tiba teriak. Nah, itu tanggapan 3 cowok termasuk Bang Jo gimana tuh? Gua tuh udah berasa dia lihat. Oh. Jadi di situ gua mencoba nenangin aja, Ya biar gak chaos Nah, kan.
Soalnya di situ tuh nggak ada lagi, cuman tenda kita aja, rombongan kita aja di situ. Oh, jadi Satu-satunya. Iya, bukan udah ramai. nggak ada orang. Terus ke tempat pendaftar kan lumayan kan, setengah jam kan, jauh juga kan. Iya. Itu di hutan lumayan jauh. Kita di situ udahlah tenang. Kalau diturunin nggak bisa, itu nggak akan bisa. Cuman kita, kata gua, bikin kopi langsung, nggak langsung nanya kenapa di situ. Oke. Cewek itu. Kayak dialihin aja lah ya. Terus temen gue tiba-tiba yang satu cowok tiba-tiba ketawa. Tiba-tiba ketawa. Iya. Di situ gue tanya, kenapa? Ternyata dia kayak kerasukan di situ. Kerasukan juga. Aduh. Kerasukan di situ. Di situ gue kayak, cing ini kenapa ini? Panik lah Mulai ya. tenangin. Kayak untungnya yang satu lagi yang cowok itu dia bisa lah ngerti agama. Oh, Jadi agama, jadi dia didoain. mulai didoain. Cuman ditenangin, dikasih air, diajak ngobrol lagi. Itu dia gak sadar tuh sekitar 20 menitan. Lumayan lama itu. Itu Lama dong. Di situ perasaannya tuh gimana ya? Campur aduk lah ya. Campur aduk sih. Pasti panik iya, tapi harus Ya tenangin semenjak iya. jadi gak mau ngebahas yang lain, udahlah. Yang penting kita aman aja gitu di sini. Ya, itu juga udah Jadi bersyukur lah ya. mencoba menenangkan lah. Tapi untuk yang udah pada tidur tuh gimana tuh? Ada dibangunin sebagian. Cuman yang cewek mah tetap pada tidur. Soalnya Tinggal kasihan yang ya. satu ini dia emang nggak bisa tidur katanya di situ keadaannya. Kita tenangin yang satu yang cewek yang cowok ini yang kesurupan. Mulai sadar, nggak ditanya kenapa, dia juga nggak sadar. Kayak tiba-tiba kayak biasa lagi ngobrol lagi, Oh, langsung mulai ngobrol lagi. Jadi dia nggak ngerasa bahwa dia waktu itu tadi kesurupan. kenapa Nah, gitu. iya. Jadi nggak bilang juga di situ. Mungkin menurut gua nih secara review di artis ini itu mungkin ini Bang Jo kayak ingin memperkenalkan aja lah Iya. bahwa di situ tuh ada sosok. Ada sosok, Tapi iya. nggak tahu tuh apakah sebelumnya sompral apa gimana gitu. Ya nggak tahu sih kalau itu. Kalau dari gua sih dari dulu kalau masalah ngecamp, yang penting mah niat kisahnya itu yang kembali lagi. Oh, tidak iya. buruk lah ya. Tidak gitu. buruk. Niatnya. Kita hanya ingin menikmati alam. Iya, Betul. Hanya Karena gini ya Nal, menurut gua nih, meskipun tidak dilontarkan oleh mulut gitu, Ya, masih di ya. dalam hati gitu, Niat niat yang buruk pasti akan terjadi buruk gitu ya kan untuk kadang- si orangnya. kayak tapi kadang di hati itu angkuh, sombong, Nah, ya, misalkan. sombong. Itu kan kayak bisa aja mereka mendengar gitu. ucapan. Kayak menantang kan banyak kan ada Banyak banget Ceritanya. orang kayak gitu. gitu ya. Ternyata itu teman-teman dari mana, SMA kah atau gimana? waktu itu emang lagi SMA itu. Teman-teman Kejadian SMA. Oh. Kita tuh baru lulus. Itu tuh ngerayain kelulusan lah waktu itu. Ngerayain kelulusan. Tapi itu Bang Jo sendiri nih, waktu kejadian kayak gitu, sempat ada perasaan kayak memang gak enak nih suasananya gitu atau gimana? Atau dibilang- melihat juga Atau melihat juga gitu? Iya kalau melihat mah enggak sih, cuman yang ngerasa itu dari awal kan emang ngerasa. Oke. Mungkin itu tuh karena mood kitanya dari awal Oh, udah mulai pada gak enak, gak lepas gitu, betul. kayak setengah-setengah gitu. Bisa Oh, sih, iya, sih. iya, iya. Jadi si pikirannya tuh mulai kacau, Kacau. gitu. Jadi ya mungkin itu. Capek mudah juga lah gitu mungkin, ya, capek mudah untuk di. bisa. Soalnya kena hujan kan lama. Mudah untuk diserap mungkin Diserap, energinya. Makanya yang sempat ada yang bilang nih dari orang dulu gitu ya, orang tua dulu bilang bahwa mun setengah hati tong Iya, dituluykeun. jangan lah. Ya. Jadi harus kalau lepas. setengah hati udah jangan dilanjutin katanya gitu. Misalkan mau kemana pun
tempatnya mau dimanapun gitu, kalau kitanya setengah hati nggak kurang sreg lah, jangan dipaksain katanya gitu. Betul. Gitu. Memang ternyata peribahasa seperti itu tuh memang iya ya gitu. Iya betul, dah mungkin ya. Iya mah kayaknya orang dulu kenapa bisa lebih tahu tentang hal itu, mungkin karena orang dulu mah kasar nama ya. Kayak kalau misalkan ketemu sama teman tuh udah, kan kita mah sekarang lewat WA nih. Oh iya. Biar tahu tuh gitu kan. Kan Sekarang orang dulu mah nggak beda. Pakai Nah, pakai feeling. Jadi pakai insting. nah, jadi lebih kerasa gitu. Jadi kebangun kan, maksudnya kita kan kalau tiap hari kayak gitu jadinya kebangun tuh. Nah, Dari logika juga kan gitu. betul. Kalau sekarang kan udah zaman handphone, mungkin jadi berkurang tuh kayak Untuk tingkat insting dan feelingnya gitu. mungkin seperti itu. Betul. kayak udah kecanduan gadget lah. Nah, Kan kita gitu. juga daripada langsung sekarang kan pasti nanya dulu. Nanya lu di dulu, mana lu di gitu mana, kan. biar tahu tujuannya Kalau dulu kemana, kayaknya gitu. langsung aja deh Langsung. gitu. Kayak udah tahu aja. Oh ini Kalau kalau di nggak- sini ah. pasti ke sana gitu. Betul gitu. Gitu. Ada lagi nggak Bang Jo Tapi untuk memang ya ceritanya gitu? kembali berpikir nostalgia tuh Betul. memang sangat apa ya, Banyak pelajaran. banyak pelajaran dan itu dirindukan banget ya sama gua tuh. Iya, dan apa ya, ada juga bahwa omongan-omongan orang tua dulu tuh memang tidak seomong kosong gitu. Kadang kan Iya. orang-orang Buddha seperti kita, tidak orang lain lah, kita sendiri nih lah. Kadang omong kosong gitu kan. Iya, Kadang suka menggampangkan lah. beranggapan Iya. Padahal mereka tuh berpengalaman, pernah muda seperti kita gitu ya. Dan kehidupan dulu berbeda dengan zaman Berbeda, sekarang. iya, Nah itu betul. kembali ke nostalgia tuh. Ini gue lihat Patromak di sini, Mhm. kayak ingat dulu zaman-zaman di rumah nenek. Nah, Iya, itu betul. gitu. Iya, gua juga ada lah waktu dulu di rumah nenek masih Patromak ya, minyak tanah. Kompornya juga pakai yang minyak tanah minyak tuh. Yang tanah, ada tali apa? sumbu. Sumbu. Nah, itu betul banget. Nel. Itu yang bikin kangen. Nah, jadi kalau kita udah misalkan udah masak nih, kan dimatiinnya pakai air tuh. Nah, kalau misalkan kelupaan, ada yang lupa masak apa, aduh, nunggunya lama lagi karena nunggu kering dulu sih sumbunya. Jadi nggak bisa basah gitu ya. nggak bisa. Banyak proses lah. Betul. Jadi prosesnya tuh sangat-sangat sangat-sangat dinikmati dan Dinikmatin. lumayan Iya. lama juga gitu. Coba lu ingat-ingat deh, apalagi yang bikin lu rindu pada saat dulu nih. Pada saat Ada di dulu antara ya. kalian nih. Apa ya? Coba Bang Jo dulu aja lah. Apa Bang Jo? Dulu banyak banget sih momen yang nggak bisa Bernostalgia. dilupain Nah, gitu. itu. Kayak kalau dulu tuh hidup tuh kayak simple aja sebenarnya dulu hidup Oke. tuh. Kayak pagi bangun disediain makan sama orang tua, sekolah, pulangnya main bentar ngaji, terus main sama teman-teman Ya, itu. walaupun kadang kita kayak tuh ada momen- rasa malas, ada Iya. rasa tapi momennya setelah tuh- pulang kayak Nah. sesuatu kebahagiaan. Iya, Betul. Kayak kan dulu misalkan sekolah nih, gua ada malesnya nih. iya. Tapi itu kan harus dijalani. harus dijalani. Nah, tapi pas setelah pulang sekolah tuh kayak senang banget. Iya. Karena mau main apalah misalkan mau main Kayak kerasa banget PlayStation. Betul. Kerasa banget kalau sekarang kan lebih instan gitu banyak. Nah, itu betul. Iya. Jadi Nih, menikmatinya tuh kurang puas gitu ya. Maksudnya puas. Tapi kalau sebenarnya pernah merasakan dulu, tapi gak tahu kalau di anak zaman sekarang kan. Iya, Bisa iya. jadi ya biasa aja. Gitu. Bisa aja, betul. Nah, ini juga nih Nel, ada juga nih yang gua bikin kangen untuk keadaannya menakutkan. Jadi ada rasa kangen tapi ada rasa menakutkan juga. Gimana tuh? Ya, dulu. Kayak gini nih. Dulu kan rumah nenek gua tuh panggung. Lu juga mungkin rumah Iya. panggung lah ya. dulu masih Nenek itu. banyak sih. Iya, Masih banyak tuh. banyak. Nah, jadi gini, gua pernah ada kejadian ini. Kan kalau misalkan kita lagi tidur nih, terus ngedengar ada kakak gua atau misalkan ada orang lah yang lagi jalan, otomatis pasti ada suara deg 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 Ya. gitu kan, Jejak lah. jejak gitu. Nah, ini posisi waktu itu jam 12 siang, jam 12 malam nih, betul. Gua masih kecil lah, sekitar SMP atau SD. Nah, waktu itu tuh
Gua nggak dengar. Jadi memang gua kebangun, gua mau ke air. Nah, waktu gua dari air tuh gua pipis, gua nggak dengar ada suara jalan, orang yang jalan di situ tuh, di belakang gua tuh. Duk 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 duk. Terus habis itu ada yang getuk-getuk kamar mandi. Yang otomatis itu tuh ada gua di dalamnya ya. Iya. Nah, waktu gua gua tuh bilang bentar lagi. Karena gua mikirnya Ada orang ada orang lah, saudara gua atau enggak kakak gua gitu. Nah, udah beres, gua balik. Itu tuh waktu gua masih pakai celana, itu suara ketukan masih ada. Oke. Nah, gua udah beres, ketika gua buka, gak ada siapa-siapa. Gak ada Siapa-siapa. Gua hero aja, gua masuk lagi nih. Pokoknya itu tuh lempeng-lempeng aja gua, gak kepikiran hal apapun gitu. Nah, keesokan harinya gua tuh nanya, kemarin yang ketuk-ketuk pintu siapa, yang ngeburu-buru gua pipis ya. malam-malam. Nanyain gua tuh pokoknya ke saudara gua, ke bibi gua, ke uak gua, ke kakak gua nanyain semuanya. Nggak ada, ternyata nggak ada yang bangun jam segitu. Jadi jawabannya tuh dari semua yang lu tanyain nggak ada ya? Nggak ada. Nah, di situ gua baru tuh keras, terus siapa waktu malam Ya, itu gitu. Ya memang lah ya. Banyak suasana-suasana dulu yang memang bikin serem Ada gitu. sih, gue juga dulu pas di rumah nenek sama. Oke. Kalau di rumah nenek gue tuh dulu seringnya tuh gayung jatuh, padahal nggak ada siapa-siapa. Suara mandi, suara yang mandi malam-malam, padahal nggak ada siapa-siapa. Ya. Itu tuh sering banget, terkenal banget di keluarga gua. Nah, pas dicek itu ada ada, gayung sering. jatuhnya. Kayak gayungnya mah tetap putus sama Cuman suaranya doang. Cuma suaranya doang. kayak yang mandi malam-malam banyak itu. Di rumah nenek gua dulu. Kejebur. Jujur, padahal nggak ada siapa-siapa. Suara air gitu. Suara Tapi air. udah biasa dibiarin aja gitu. Iya, jadi biasa. Oke. Oh, berarti yang tahu akan itu tuh semua Cuma emang semua orang. ngerasa itu. Sering ngedengarnya. Tapi kok jadi biasa ya? Iya, karena sesering itu. Nggak, maksudnya orang dulu tuh kan kita di zaman dulu lah ya. Zaman dulu anjir dan kieunya juga nunggu sekolah. Nangis sekolah tadi sama. Zaman purba. Nangis sekolah tuh. Lulus kuliah. Lulus lewat. Geus lewat lah. Ya gini, maksudnya pada saat dulu tuh kan untuk pencahayaan masih minim lah ya. Tapi kita tuh masih enjoy aja lah untuk main gitu kan. Tapi kalau sekarang nih cahaya diminimin aja, pasti kan Nah, beda. pasti Karena kita beda. sudah pernah Betul, mencoba biasa. itu. Betul. Gitu. Itu yang ngebuat orang menjadi apa ya, habit lah atau candu mungkin ya. Gitu. Betul. Karena terbiasa. Ya, oke, mungkin lah segitu. Segitunya, Makasih banyak Bang Jo sudah mau Bang Jo, camping bersama siap, Komis siap. Podcast. Kita menikmati lagi alam. Ya, menikmati alam, melihat bintang yang sangat indah ini. Betul. Juga alam-alam yang suasananya tuh bikin sejuk. Terima kasih untuk yang ada di sini juga. Terima kasih Betul. juga untuk gak lupa juga untuk para pendengar semua, para kawan kumis ya, Para kawan komik. support terus kami agar kami bisa terus berkarya, agar kami makin semangat gitu ya. Terima kasih. Betul. Sudah 1 tahun loh kita podcast ya. Nah, Kembali lagi ke hari podcast. hari podcast Ini, internasional. ya, Saya berkarya. gak kerasa berkarya Bang. Iya, Ini betul, sudah nggak 1 teraya tahun dan kami nggak lebih lah. Ini Betul. membuat kami jadi kayak tuntutan, bukan tuntutan sih. Jadi lebih kayak Pekerjaan gitu kayak bukan jadi ada di jiwa hati. ini. Soalnya kalau podcast tuh kayaknya kurang. daring. Nah, itu kembali karena kita sudah terbiasa. betul. Jadi kita pada saat tidak podcast, kita kehilangan habit itu. betul. Akhirnya kita jadi garing. merasa kurang gitu. Dan ini dari kemarin dari Prestory apa? kita direkomendasikan Betul. menjadi podcaster misteri Misteri yang apa ya, yang direkomendasikan lah gitu. Weekly. recommendation gitu. Jadi Kapan Komis Podcast bikin offline? Program offline nanti Program. kita sedang mapping dulu, Betul. sedang apa ya, pikirkan dulu. Progres. Iya, lagi Ada tapi progres. progresnya. ada lah, Insya Allah lah. Nanti Bang Jo bisa main ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga di sana, berdiskusi, bersharing-sharing. Iya, dan untuk para kawan kumis juga kalau misalkan mau merapat Merapat aja. gitu. Kita kayaknya akan buat di Bandung dulu. Betul. Pokoknya nanti
stay tune terus aja di IG kita ya. Yap. Untuk informasi dan segala apapun gitu di Ya, situ. jadi sekali lagi thanks Bang Jo, thanks for story juga alam semesta, Alam semesta. juga Tuhan yang Maha Esa tidak lupa, juga para kawanku semua ya. Kita Oke. tutup aja Dri. Oke, kita tutup aja Nal. Yuk. Gua Andri pamit undur diri Gue juga Alda pamit undur diri. dan Gua Aljo pamit undur diri. oke, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. See you next time. Bye bye.